lagi masyarakat ketika melakukan penggalian untuk perajin batu bata ini menemukan banyak sekali kemudian tembok batu bata kuno, struktur kuno yang diduga bagian dari istana peradaban kerajaan Majapahit di masa lalu. Jadi kota Trowulan saat ini memang menjadi destinasi pusat semacam cagar budaya tingkat provinsi Jawa Timur, sehingga kemudian sebuah lokasi yang diduga 99 km, jadi 10 km kali 9 km persegi ini ternyata penuh dengan berbagai macam tinggalan artefaktual yang sangat luar biasa seperti ini. Jadi ini ada fragmen batu bata kuno era kerajaan Majapahit menumpuk menggunung, bercampur kerikil, pasir, dan boulder-boulder sungai. Jadi menyiratkan sebuah bencana seperti apa di masa lalu. Namun memang kita jangan bersedih dan menangis, tapi kita melakukan eksplorasi secara perlahan-lahan. Jadi kita turun dulu ya teman-teman. Jadi bayangkan ini ya, jadi tanah yang digali oleh masyarakat atau para perajin batu bata ini ternyata penuh dengan fragmentaris dari batu bata kuno, fragmen tembikar ya, dan berbagai macam kerikil pasir tanah aluvial. Inilah yang mengingatkan kita ada semacam bencana banjir bandang di masa lalu, karena Trowulan ini ternyata terletak di sebuah kipas aluvial dari lereng gunung Anjasmara, Welirang, Arjuna, dan Penanggungan. Artinya jika kita berada di Trowulan, kita menghadap ke selatan, maka akan kita melihat sebuah gunungan, gugusan pegunungan yang abadi hijau biru selamanya. Artinya warna gunung ini sejak zaman Majapahit hingga saat ini tidak pernah berbeda, tetap hijau biru abadi. Bongkahan batu bata di sini yang dikumpulkan oleh warga berderet-deret ya. Kemungkinan ini ada yang meliuk-liuk seperti ini. Kemungkinan ini karena pembakarannya ya, sehingga terlalu pembakarannya terlalu panas sehingga terlalu kemudian meleok. Ada beberapa batu bata yang lebih tipis, misalnya seperti ini lebih kecil ya. Nah ini lebih kecil, namun ini juga batu bata kuno. Ada juga yang sangat besar sekali lah seperti ini dikumpulkan warga ya, sebagai wujud kemudian kecintaan akan peninggalan leluhur kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit tidak hanya nostalgia di masa lalu, tidak hanya legenda atau kemudian cerita-cerita yang berhubungan dengan pertikaian internal yang berlarut-larut, melainkan ada banyak sekali tingkat arsitektur, tingkat keindahan, perdagangan, ekonomi ya, dan berbagai macam simbol-simbol kejayaan termasuk motivasi, inspirasi, dan berbagai macam falsafah. Bhinneka Tunggal Ika diduga kemudian ditulis pada tahun 1370 dalam kitab Sutasoma oleh Empu Tantular pada masa kejayaannya, pada masa Raja Hayam Wuruk ya. Slogan dan Bhinneka Tunggal Ika saat ini benar-benar mendahului ketika Eropa dirundung perang saudara, perang agama, perang antar suku. Ternyata Nusantara berhasil dipayungi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah ini luar biasa sekali, dan banyak sekali kemudian selain kemudian yang dikumpulkan masyarakat gitu dalam bongkahan ini ada struktur. Nah ini bongkahan di sini ada semacam struktur ya, tembok. Nah ini. Nah jadi ini di kedalaman tanah ini ada semacam struktur ya, kemungkinan memang bagian dari istana kerajaan Majapahit di masa lalu. Dan ini coba kita lihat di atas struktur bagian struktur kuno ini ternyata adalah tanah aluvial seperti campuran pasir, sungai bersama fragmen fragmentaris dari batu bata kuno, termasuk kerikil-kerikil, pasir dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, membutuhkan kajian terutama dari para ahli. Sebenarnya sebuah banjir bandang ini memang pernah dikaji oleh Bupati pertama Mojokerto ya, Bupati Mojokerto Raden Kromojoyo Adinegoro bersama kemudian Maclean Pond gitu ya, juga mengkaji bagaimana kemudian kota Trowulan, dan kemudian ketika ekskavasi yang dilakukan di Candi Tikus itu dan menemukan Candi Tikus itu ternyata terpendam sedalam 2 meter sampai 3 meter, sehingga kemudian Belanda merekomendasikan agar kemudian bencana banjir bandang tidak kemudian menimbulkan kerusakan yang parah, maka di lereng-lereng gunung Anjasmara, Welirang, dan Arjuna ini digalakan penanaman pohon jati. Jadi penanaman pohon yang ada di lereng gunung Anjasmara yang ada di selatan dari ibu kota Majapahit di Trowulan ini sangat penting. Waktu itu dikaji oleh Belanda, sehingga kemudian disinilah kemudian latar belakang kenapa kemudian berbagai macam tinggalan kuno yang ada di Trowulan ini tertutup oleh endapan tanah aluvial bercampur berbagai macam pasir, kerikil, lempung maupun fragmen-fragmen batu bata kuno ya. Nah ini sangat luar biasa sekali. Jika kita lihat struktur yang lainnya misalnya, nah ini
kita lihat struktur-struktur yang lainnya ya. Selain kemudian coba kita lihat batu bata kunonya cukup banyak sekali ya. Selain fragmen tembikar kuno ya, ya ini cukup banyak sekali. Nah, di sini yang dikumpulkan oleh warga ya, di situ coba kita lihat ya. Kondisinya seperti ini. Jadi ada semacam panu aluvial yang setelah stratifikasi ini tidak hanya bencana 1 kali 2 kali, kemungkinan banyak sekali bencana. Nah, dari sini sampai sini ini berbeda dengan lapisan ini gitu ya, dan ini berbeda dengan lapisan ini. Jadi di sini saja ada semacam 3 sampai 4 lapisan yang berbeda yang menandakan sebuah jejak banjir bandang atau bencana yang berbeda-beda dalam rentang waktu yang tertentu kan gitu. Nah, di sini juga ada banyak sekali. Termasuk di sini ya, misalnya akan kita bisa lihat kan, jadi lapisan ini juga berbeda. Lapisan 1 yang paling atas ini ternyata juga penuh dengan fragmentaris dari artefak-artefak kuno. Kemudian lapisan kedua gitu ya, sekitar 20 cm, lapisan pertama 20 cm. Kemudian di sini ada semacam batu bata atau struktur ya. Kemudian di sini ada juga lapisan sekitar 30 cm yang berbeda dengan lapisan, nah ini palingan lapisan bawah tanah lempung ya. Kemungkinan lapisan peradaban itu sekitar 2 meter ya, 2 meter. Lapisan peradaban yang penuh dengan artefak-artefak atau jejak-jejak peristiwa bencana di masa lalu. Nah, termasuk di sini kita lihat di dalam tanah ini ternyata ini ada seperti fragmen batu bata kuno yang bersifat fragmentaris yang mengumpul ya, seperti kemudian ambruk di masa lalu gitu ya. Namun kemudian di sini ini masih terlihat struktur itu masih utuh dan tidak berubah. Nah, di sini struktur masih utuh dan tidak berubah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi ini temuan terbaru ya, data terbaru, informasi terbaru gitu ya. Dan tentunya ini tetap membutuhkan kajian dari para ahli. Jadi di sini kita bukan para ahlinya, hanya memberikan wacana saja bagaimana kemudian tembok istana kebesaran kerajaan Majapahit di masa lalu, dan bagaimana kemudian fakta dan realita yang ada di tengah-tengah kita ini dihubungkan dengan sumber-sumber historis. Baik itu prasasti kalau ada, namun tidak banyak prasasti yang memuat informasi tentang istana Majapahit. Namun prasasti-prasasti yang ada itu adalah kemudian banyak sekali yang memuat tentang penetapan tanah Simaperdikan. Sedangkan negara Kertagama sangat detail ya, itu berderet-deret perumahan para pejabat tinggi kerajaan Majapahit ya, para pati, tumenggung, demung, kanuruhan, rangga, para pejabat keagamaan, Dharmadaksa Kasogatan, Dharmadaksa Kasaiwan, Menteri Heraji, dan berbagai macam agama kabuyutan itu juga berderet-deret, termasuk pendeta-pendeta utama yang ada di selatan. Kemudian kejaksaan ya, perumahan para mantri, para arya, termasuk kemudian bagaimana kemudian lapangan-lapangan, alun-alun ya, kanal-kanal dan saluran-saluran, termasuk kemudian semacam kolam segaran. Ini merupakan sebuah teknologi tata kota untuk menghindari banjir yang ada di kota Majapahit. Sebuah resapan yang luas sekitar 200 kali 300 meter atau 6 hektar ya. Jadi kolam segaran saja 6 hektar. Kemudian istana-istana bangunannya itu diperkirakan juga 200 kali 300 meter, yaitu 3 hektar. 3 hektar satu bangunan istana. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi ini banyak sekali material-material yang digunakan oleh warga ya. Nah, baik itu kemudian dan ini coba kemudian di dalam ternyata ini sudah lapisannya tidak ada peradaban. Kemungkinan ini lapisan asli gitu ya, lapisan tanah asli. Ada juga lapisan pasir, kemudian lapisan lempung. Nah ini kemudian sehingga lapisan yang mengandung peradaban itu yang penuh dengan fragmentaris batu bata kuno kerikil itu sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah, penuh dengan balok-balok batu candi, fragmen tembikar gitu ya. Jadi batu bata kunonya itu sangat tebal sekali yang dikumpulkan oleh warga, para perajin batu bata ini ya. Jadi ketebalannya ini atau bobotnya ini sekitar 5 km atau lebih, sekitar 5-6 km. Satu batu 6 kilometer, 6 kilogram. Jadi beratnya itu sekitar 4-6 kilogram ya. Ada berbagai macam ukuran juga ternyata batu bata era kerajaan Majapahit ini. Fragmentarisnya banyak sekali dan melimpah gitu ya, melimpah rumah fragmentaris termasuk ya. Nah di sini yang sangat unik dan sangat aneh itu ya, banyak sekali batu boulder
Jadi boulder-boulder ini yang bercampur dengan fragmen batu bata kuno ini juga menjadi pertanyaan besar ya. Apakah ini merupakan bagian dari khazanah estetika lantai-lantai pada masa kerajaan Majapahit gitu ya. Sebagaimana kemudian situs Kumiter bagian tengah ini penuh dengan batu-batu gundul yang tertata rapi, bahkan ada yang di bawah struktur, ada yang di atas struktur ya. Ini juga menandakan sebuah nilai-nilai estetik pada masa kerajaan-kerajaan Majapahit, karena memang kerajaan yang memiliki misi besar, yaitu sebuah negeri yang terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan-lautan, sehingga kemudian istana-istana terkadang mencerminkan sebuah alam Nusantara, sebuah istana yang dikelilingi oleh kolam-kolam atau perairan-perairan ya, yang selain kemudian benteng tembok, di luar benteng diduga juga ada semacam kolam-kolam yang mengelilinginya, sehingga kemudian sebagian sejarawan itu kemudian menulis istana-istana Majapahit itu bak seperti sekuntum bunga teratai yang mekar di tengah danau, dan itu banyak berderet-deret. Kalau kemudian kita mengingatkan pada film-film kartun pada masa penyerbuan benteng-benteng atau istana-istana atau kastil-kastil di Eropa, kita akan bisa melihat ya, ada jembatan, ada kastil, ada benteng, dan ada kemudian kolam yang penuh dengan buaya. Nah ini apakah kemudian di kerajaan Majapahit kemudian istana-istana juga dikelilingi kolam-kolam dengan buaya-buaya ya? Nah ini kita juga kurang tahu. Namun ini merupakan bukti historis, bukti autentik dan kredibel bahwasanya Majapahit di masa lalu itu real adanya sebuah fakta. Namun memang karena banyak sekali tinggalan yang tertutup oleh tanah dan satu persatu terungkap oleh masyarakat, para perajin bata misalnya saat ini akan kemudian memberikan dampak bagi perkembangan khazanah, pengetahuan dan keilmuan tentang sejarah kerajaan Majapahit di masa lalu. Semoga bermanfaat.